Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Zakaria, seorang nabi yang diberi anak di usia senja. Kisah Nabi Zakaria ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran, terutama di surat Maryam dan surat Ali Imran. Mari kita simak kisahnya. Nabi Zakaria adalah seorang keturunan Nabi Sulaiman, yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau hidup di Palestina dan bekerja sebagai tukang kayu. Beliau juga merupakan salah satu pemimpin agama di kalangan Bani Israel, yang bertugas menjaga dan merawat Baitul Maqdis. Nabi Zakaria adalah seorang yang saleh, taat, dan sabar. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi seorang anak yang bisa meneruskan dakwahnya. Namun, hingga usianya mencapai 90 tahun, beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Istrinya, yang bernama Al-Yashbi, juga seorang yang mandul. Beliau merasa khawatir jika tidak ada yang mewarisi ilmu dan amalnya. Apalagi melihat keadaan kaum Bani Israel yang semakin menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak yang berbuat salim, mungkar, dan mengubah syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari, Nabi Zakaria mendapat tugas untuk menjaga dan mengasuh seorang anak perempuan yatim yang bernama Maryam. Maryam adalah anak dari Imran, seorang ulama Bani Israel yang meninggal sebelum Maryam lahir. Maryam adalah seorang yang salehah, zuhud, dan taat beribadah. Beliau ditempatkan di sebuah mihrab, yaitu ruangan khusus untuk beribadah, di dalam Baitul Maqdis. Nabi Zakaria selalu mengunjungi Maryam di mihrab tersebut, dan memberinya makanan serta nasihat. Suatu ketika, Nabi Zakaria terkejut ketika melihat ada makanan di sisi Maryam, padahal tidak ada orang lain yang masuk ke mihrab tersebut. Beliau pun bertanya kepada Maryam, dari mana asal makanan itu? Maryam menjawab, bahwa makanan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hisab. Mendengar jawaban Maryam, Nabi Zakaria merasa terharu dan terinspirasi. Beliau pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrab itu, dengan penuh harap dan yakin. Beliau berdoa agar diberi seorang anak yang bisa mewarisi ilmu dan amalnya, dan menjadi seorang yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Zakaria didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sedang sholat di mihrab, malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan kabar gembira, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Anak itu akan menjadi seorang yang membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Nabi Zakaria pun bersyukur dan bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, padahal usianya dan istrinya sudah sangat tua? Malaikat Jibril menjawab, bahwa hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu. Malaikat Jibril juga memberi tanda kepada Nabi Zakaria, bahwa beliau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Hal ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak lama kemudian, istri Nabi Zakaria hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Nabi Zakaria memberi nama anak itu Yahya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Yahya berarti, yang hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan harapan Nabi Zakaria untuk memiliki anak. Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang yang saleh, berilmu, dan berani. Beliau juga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel, bersama dengan Nabi Isa As, yang merupakan anak dari Maryam, yang juga merupakan keponakan dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya hidup dalam keadaan bahagia dan damai, hingga akhirnya mereka menghadapi ujian yang sangat berat. Kaum Bani Israel yang tidak suka dengan dakwah mereka, berusaha membunuh mereka dengan cara yang kejam. Nabi Zakaria diburu dan disembunyikan di dalam sebuah pohon. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar beliau syahid di jalannya. Pohon itu dipotong oleh orang-orang kafir, dan Nabi Zakaria pun gugur sebagai syuhada. Nabi Yahya juga mengalami nasib yang sama. Beliau dipenggal kepalanya oleh Raja Zalim yang bernama Herodes, karena menentang pernikahannya dengan istri saudaranya sendiri.
Nabi Yahya juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat derajat yang tinggi di sisinya. Demikianlah kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, yang merupakan kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Dari kisah ini, kita bisa belajar tentang keimanan, kesabaran, dan keikhlasan Nabi Zakaria dalam berdoa dan berdakwah. Kita juga bisa belajar tentang keistimewaan, kezuhudan, dan keberanian Nabi Yahya dalam menyampaikan kebenaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa untuk memberikan apa saja yang Dia kehendaki, tanpa terbatas oleh sebab dan akal. Kita juga bisa menyadari bahwa hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersiap untuk menghadapi kematian dengan amal saleh dan syahid di jalannya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.